dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita menjalani tarikah untuk menjadi kekasih Allah, kita jangan sampai takut kepada makhluk. Jadi selama kita dalam jalan Allah, selama kita dalam jalan kebaikan, kada perlu takut kepada makhluk itu. Apa misalnya kita beribadah aja, kita kada jauh daripada amalan-amalan, takutan kita kalau pindah dimusuhi orang. Nah, itu kada boleh. Mun aku menuntut ilmu, amun aku berbuat kebaikan, aku takutan kena dimusuhi orang. Nah, itu nang dilarang. Takut kepada makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain amin. Faslun ay hadza faslun. Wajtahid ayyuhal murid fi tanzihi qalbik min khawfil khalqi wa min at-tama'i fihim. Dan bersungguh-sungguhlah engkau wahai murid pada membersihkan hati engkau daripada takut kepada makhluk, dan membersihkan hati engkau daripada tamak menghendaki sesuatu bihim pada makhluk itu. Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang mana kata beliau, wahai Ibnu Abbas, andai kata seluruh makhluk di alam semesta ini ingin memudaratkan kepada engkau, ingin membahayakan kepada engkau, maka usaha mereka itu tidak akan sampai kecuali dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jikalau seluruh makhluk di alam semesta ini berusaha untuk menyampaikan manfaat kepada engkau, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hadis adalah merupakan perintah Nabi untuk jangan takut kepada makhluk Allah dan jangan pula mengingini sesuatu daripada mereka itu. Karena la dharra wa la nafi'a illallah. Tidak ada yang memberikan kemudaratan kepada engkau kecuali Allah, dan tidak ada yang memberikan manfaat kepada engkau kecuali Allah. Jadi mestinya kita takut itu hanya kepada Allah, dan mestinya kita hanya mengharap itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah sama halnya dengan takut kepada sesuatu yang disuruh Allah takut kepadanya. Karena di dalam banyak perintah Allah agar kita takut kepada sesuatu.
Nah, kita menakuti sesuatu selain Allah, apabila itu disuruh oleh Allah, maka sama halnya dengan takut kepada Allah. Kita mengharapkan sesuatu selain Allah, tetapi itu disuruh oleh Allah, maka sama halnya dengan mengharapkan sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita agar takut daripada api neraka. Takutlah kamu kepada api neraka, ajar Tuhan. Di dalam Quran banyak ayat yang menyebutkan itu, takutlah kamu kepada neraka. Padahal neraka itu makhluk Allah. Maka dilarang takut kepada makhluk Allah. Tetapi Allah menyuruh takutlah kamu kepada neraka. Nah, jadi artinya takut kepada sesuatu yang disuruh Allah menakutinya, itu sama halnya takut kepada Allah. Kada boleh berharap selain kepada Allah. Tetapi banyak hadis, banyak ayat yang menyuruh kita agar kita berharap surga. Sedangkan surga itu makhluk Allah. Nah, jadi berharap kepada sesuatu yang disuruh Allah kita berharap kepadanya, sama halnya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takutlah kamu kepada ular. Maka ular itu selain pada Allah. Kenapa takut lawan ular? Karena takut kepada ular itu adalah merupakan perintah daripada Nabi. Takut kepada ular, takut kepada binatang buas. Nah, bukan binatang buasnya itu yang ditakuti, bukan ularnya itu yang ditakuti, tetapi yang kita takuti adalah kemudaratan yang diberikan Allah kepada kita melalui ular itu, melalui jin itu umpamanya. Nah, itu sama halnya dengan takut kepada Allah. Seperti lagi doa yang diajarkan oleh para waliullah. Doa Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Artinya, ya Allah, kami takut kepada Engkau dan kami takut kepada orang-orang yang takut kepada Engkau, dan kami takut pula kepada orang-orang yang tidak takut kepada Engkau. Nah, itu artinya, ya Allah, Allahumma inna nakhafu minka, ya Allah kami takut kepada Engkau, takut daripada Engkau, daripada azab Engkau, daripada siksa Engkau, daripada kemudaratan-kemudaratan yang Engkau sampaikan. Dan kami takut akan orang yang takut kepada Engkau. Karena kita takut kepada orang yang takut kepada Allah, sama halnya dengan takut kepada Allah. Kita takut kepada orang yang takut kepada Allah, sama halnya dengan takut kepada Allah. Kita takut kepada Nabi, nah sama halnya takut kepada Allah. Kita takut kepada para wali, sama halnya kita takut kepada Allah. Wa nakhafu mimman la yakhafu minka, dan kami takut pula kepada orang yang tidak takut kepada Engkau. Kita takut kepada orang yang tidak takut kepada Allah. Karena orang yang tidak takut kepada Allah itu orang yang dirinya dipenuhi dengan kemarahan Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah itu orang yang dirinya dipenuhi dengan kutukan Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah itu dirinya dipenuhi dengan kemurkaan Allah. Jadi kita takut lawan mereka itu kalau kita dapat bagian daripada laknat itu. Kita takutan bakawan lawan orang-orang yang takut kepada Allah. Kenapa? Kalau pina kita kurang adab, kalau pina kita kurang santun sehingga Allah marah. Nah, kita takut juga bakawan lawan orang yang kada takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau pina karena dapat laknat juga,
kemurkaan Allah juga. Nah, jadi artinya pengertian takut kepada Allah itu pengertian yang sangat luas. Intinya yang dilarang itu kita takut kepada makhluk kalau kita menganggap makhluk itu yang memudaratkan. Dilarang kada boleh kita takut kepada makhluk apabila kita menganggap makhluk itu yang menyampaikan binasa kepada kita. Jadi bersungguh-sungguhlah engkau wahai murid pada membersihkan hati daripada takut kepada makhluk. Takut kada dihiraninya, takutan kena dibikutnya, takutan kena kada disumbangnya, takutan kena kada dibantunya. Nah itu kada boleh. Dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita menjalani tarikah untuk menjadi kekasih Allah, kita jangan sampai takut kepada makhluk. Jadi selama kita dalam jalan Allah, selama kita dalam jalan kebaikan, kada perlu takut kepada makhluk itu. Apa mungkin misalnya mun kita beribadah aja, kita kada jauh daripada amalan-amalan, takutan kita kalau pindah dimusuhi orang. Nah itu kada boleh. Mun aku menuntut ilmu, mun aku berbuat kebaikan, aku takutan kena dimusuhi orang. Nah itu yang dilarang, takut kepada makhluk itu. Bersihkanlah hati engkau daripada menakuti makhluk Allah. Sebab makhluk itu kada mempunyai apapun yang bisa memudaratkan kepada kita kecuali dengan izin Allah. Jadi yang takutnya itu kita mesti kepada Allah. Boleh takut kepada makhluk kalau itu memang disuruh oleh Allah artinya.